Kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan cukup signifikan. Di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis saja di 0,03% dan ditutup di level 7.621.382. Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini pemirsa seperti biasa kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainal Taslim selaku Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Hadrian. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berarah melemah Pak, setelah secara intraday tadi di sesi pertama sempat memberikan harapan dari level koreksi di perdagangan kemarin, reboundnya cukup tinggi hingga ke 7.700-an. Namun lagi-lagi indeks harga saham gabungan belum konsisten mampu bertahan di level psikologis di 7.700-an dan berbalik melemah ke 7.500 dan saat ini masih tertekan, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas. Analisis Anda? Ya, IHSG menurut kita memang kenaikannya cukup cepat ya dalam jangka pendek dan ada gap. Nah, jadi ada gap ini di 7.500. Jadi kemungkinan ini koreksi sehat ya, akan konsolidasi di area support 7.500. Jadi buat aku memang ini koreksi jangka pendek ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk buy on weakness ya bagi beberapa investor yang ketinggalan nih sama reboundnya kemarin gitu. Baik. Indeks harga saham gabungan sudah beberapa hari terakhir ini menyentuh di atas level 7.700-an, Pak Hadrian. Dari posisi teknikal, level berapa yang harus diamankan oleh IHSG ketika support 7.700 mampu bertahan? Ya, ketika dia udah break level 7.700, sebenarnya next target ada di 8.000 ya, level psikologisnya. Nah, support yang dijaga sekarang adalah di 7.500 nih. Pokoknya kalau hari ini koreksi, selama nggak menembus level 7.500, bisa kita katakan koreksi ini masih koreksi terbatas dan sehat. Tapi kalau udah tembus 7.500 ke bawah, nah ini IHSG ada sesuatu nih, kita harus mungkin mengamplikan portfolio atau keluarin stress lagi karena support berikutnya ada di sekitar 7.300 tuh nextnya gitu. Baik, besok jangka pendek arahnya akan kemana Pak? Jelang libur akhir pekan dan juga untuk proyeksi di minggu depan. Ya, kalau untuk jangka pendek ini potensinya koreksi ke 7.500 dulu ya. Jadi kalau aku bilang ini ada hutang gap. Jadi hutang gapnya dipenuhi dulu di 7.500. Baru bulan depan mungkin di bulan Mei kita ada katalis ya. Mungkin rebalancing MSCI. Walaupun kita tahu mungkin Brent sama DXY outflow nih. Tapi kita berharap tidak ada exclusion yang lain dan tetap stay di emerging market. Ya secara rumor di market memang emerging market sepertinya potensi besar kita akan terjaga gitu ya. Tapi ya inclusion atau emiten tambahan mungkin masih di hold dulu karena kita lagi berberes nih ya. Kita ekspektasinya MSCI udah makin positif ya, nanti mungkin di next rebalancing kita akan dapat info yang lebih bagus gitu. Baik, dari beberapa informasi berkembang Pak, dari sisi dikeluarkannya beberapa saham memang akan terjadi katanya, tapi dari sisi peringkat mungkin akan tetap dipertahankan. Banyak juga mengkhawatirkan di Mei indeks harga saham gabungan akan turun dalam lagi begitu. Tapi dengan adanya perbaikan yang kita lakukan, upaya kolaborasi dengan perbaikan regulasi, kemudian juga mengatur atau menata kembali dari hal-hal yang diisyaratkan oleh MSCI, apakah ini efeknya tidak di Mei nanti tidak seperti yang ditakutkan atau seperti apa? Apakah sudah price in juga, Pak Adrian? Ya, kalau menurut aku sih sebenarnya ini akan 50-50 ya, karena perkembangannya ada banyak faktor. Ini opini pribadi Pak, opini pribadi. Jadi Mei itu mungkin akan ada koreksi tapi terbatas selama hutang gap 7.500 atau 7.300 ketahan di sana. Nah, terus kita prediksi perang US Iran gitu. Nah, ini kan rumor yang berkembang lah ya di market gitu kan. Apakah
perang akan berakhir. Prediksi analis rata-rata berakhir sebelum Juni, Pak. Karena ada Piala Dunia gitu kan. Nah, itu rumor lah ya, rumor di market. Tapi andai kata itu benar, kita bisa mengatakan positif. Berarti Mei itu koreksi terbatas dan akan rebound. Tapi jika itu tidak terjadi, ya kita antisipasi. Ya kita tinggal cari support berikutnya ya. Karena kalau itu jebol 7.000 lagi, nah ini ISG mungkin akan butuh waktu lama untuk rebound gitu. Jadi kita berharap sih itu tidak terjadi gitu. Iya, karena investor atau dari investor pasar modal ini Pak Hadrian masih meragukan ini sikap berubah secara cepat dari Trump, dan jadi mereka masih mengkhawatirkan hal itu dan masih meragukan apakah perjanjian damai ini akan berlaku permanen begitu, atau mungkin pertemuan juga tidak akan terjadi kembali mengingat dari Iran juga masih teguh kepada pendiriannya, Pak Hadrian. Singkat saja. Ya betul. Ini kalau kita ngomong opini ini sih sebenarnya masih berkembang banget ya. Jadi kita bisa bilang ya kita 50-50 lah ya. Kita cuma antisipasi if dia bagus Juni prediksi kita berhasil lah ya. Dia mau Piala Dunia, semoga abis itu market rebound gitu. Ekspektasi pasar. Jika nggak terjadi ya kita antisipasi, kita reserve cash dulu, kurangin posisi portfolio lagi biar kita tidak kena crash yang mini crash yang kayak kemarin gitu kan. Kan banyak kita nyangkut tuh karena di Januari terus ada perang lagi. Jadi mereka ada double combo lah ya kenanya gitu. Nah, jangan sampai kejadian lah. Hari ini laju penguatan indeks harga saham gabungan terpangkas Pak Hadrian. Ini saham-saham konglomerasi dan juga beberapa saham big cap hari ini tampaknya kompak kembali mengalami pelemahan karena harganya sudah cukup tinggi. Boleh kita ke konglomerasi Pak. BRPT hari ini berbalik melemah di 4,62% di 2.270. Intraday tadi sempat ke 2.460. Dalam sepekan terakhir BRPT juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Iya, kalau untuk BRPT ya, buat aku ini udah saatnya taking profit kan, kenaikan udah beberapa hari ya, sampai 7 hari terakhir, hari ke-8 mulai merah. Ya ini new low ya, saatnya taking profit. Buat aku BRPT momentum trading aja, jadi momentumnya udah selesai kita taking profit. Itu aja sih kalau untuk BRPT. Untuk kayak brand, CDIA, TPIA juga sebenarnya kurang lebih sama nggak ya pokoknya. Kalau untuk BRPT Pak, trading support dan resistennya untuk jangka pendek berarti ya? Ya, BRPT on the way support berikutnya yang cukup kuat adalah di area 2000 nih, area psikologis. Kalau secara moving average ada di 1900 ya, kira-kira yang terdekat. Resistennya yang cukup kuat adalah di MA200 di level 2650 ya. Nah itu yang cukup kuat ke BRPT. Apakah ini berlaku untuk saham konglomerasi saja atau untuk saham-saham big cap lainnya juga kondisinya hampir sama? Singkat saja Pak Adrian. Iya, kalau aku bilang sih saham konglomerasi aja ya, karena kalau big caps ya seperti Big Bang ini pergerakannya relatif agak berbeda nih saat ini, lebih ke sideways gitu ya. Tapi ya saham Kongo yang udah naik ya momentum aja, mereka mau taking profit, kita taking profit juga gitu. Baik, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Hadrian, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali. Pak Hadrian, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan cukup signifikan. Di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis saja di 0,03% dan ditutup di level 7.621.382. Posisi ini jauh mengalami kenaikan dari atau memangkas pelemahan setelah tadi intraday sempat ke 7.575.527. Sebenarnya secara intraday indeks harga saham gabungan sempat melaju cukup kencang di atas level 7.700-an, tepatnya di 7.705.030 setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.663.341. Sementara dari sisi market cap ini masih di 13 ribuan, 13.610.361 triliun rupiah. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah di 0,24%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,56%, LQ45 melemah di 0,35%.
Rotasi pergerakan sektoral pemirsa transportasi dan logistik melaju kencang di 3,36%, kesehatan juga menguat di 2,37%, infrastruktur melemah di 0,60% dan barang baku hari ini juga tertekan di 0,39%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers diantaranya adalah BNBR. Grafis selanjutnya ditutup menguat di 222 PP 290 di zona hijau. Cuan hari ini bertahan di 1445. Antam hari ini juga rebound signifikan dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 4.000-an, tepatnya di Rp4.060 per sahamnya. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu. Ada PTRO melemah di 6.250, BRPT juga tertekan ke 2270, CDA melemah ke 1175. Emiten lain ada Zata hari ini berbalik melemah usai mengalami penguatan signifikan di beberapa perdagangan terakhir. Updatean perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan.